Di ujung tenggara Pulau Jawa, di Banyuwangi, ada sebuah kawasan yang ceritanya penuh dengan kekayaan, konflik, dan perubahan besar. Namanya Tumpang Pitu, atau yang sekarang dikenal sebagai Tambang Emas Tujuh Bukit. Sebelum ada alat berat, tempat ini adalah perbukitan hijau dengan 7 puncak yang dianggap sakral. Hutannya jadi penyangga lingkungan, sumber air, dan rumah bagi petani serta nelayan di sekitarnya. Bukit-bukit ini bukan cuma pemandangan, tapi bagian dari kehidupan mereka. Lalu semuanya berubah. Penelitian geologi menemukan harta karun di perut Tumpang Pitu, emas dan perak dalam jumlah sangat besar. Dengan harga emas yang terus naik, kawasan ini langsung jadi incaran perusahaan tambang raksasa. Pemerintah pusat dan daerah melihat ini sebagai peluang ekonomi luar biasa. Pajak, royalti, dan lapangan kerja baru ada di depan mata. Izin pun diberikan, dan sebuah perusahaan bernama PT Bumi Suksesindo mulai bekerja. Hasil eksplorasi mereka mengonfirmasi cadangan mineral di sini sungguh fantastis. Bukan cuma emas dan perak, tapi juga tembaga di lapisan yang lebih dalam. Tak lama, proyek raksasa ini masuk fase konstruksi dan produksi. Metode yang dipilih adalah tambang terbuka atau open pit yang efisien, tapi butuh pengelolaan lingkungan super ketat. Apalagi karena menggunakan bahan kimia seperti sianida. Sejak produksi dimulai sekitar tahun 2017, Tambang 7 Bukit resmi jadi salah satu tambang emas terbesar di Jawa. Ratusan ribu ons emas dan perak diangkat dari perut bumi setiap tahunnya. Pemerintah bahkan menetapkannya sebagai objek vital nasional karena kontribusinya yang besar bagi ekonomi negara. Tapi di balik gemerlap angka produksi, ada cerita lain yang lebih rumit. Sebagian masyarakat menyambut baik kehadiran tambang ini. Mereka mendapat pekerjaan baru, pendapatan daerah meningkat, dan infrastruktur seperti jalan menjadi lebih baik. Banyak warga lokal yang dulunya petani, kini jadi karyawan tambang atau membuka usaha pendukung. Tambang ini seolah menjadi jawaban atas harapan ekonomi mereka. Namun, di sisi lain, suara penolakan juga terdengar keras. Kelompok masyarakat dan aktivis lingkungan khawatir tambang ini akan merusak ekosistem hutan, mengancam sumber air, dan membahayakan kehidupan pesisir. Isu longsor, pencemaran air, dan dampak jangka panjang pada pertanian dan perikanan menjadi ketakutan utama mereka. Konflik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan pun tak terelakkan. Demonstrasi, gugatan hukum, dan perdebatan sengit sempat mewarnai perjalanan tambang ini. Pemerintah daerah pun berada di posisi yang sulit. Perusahaan tambang merespons dengan berbagai program, mulai dari pengelolaan lingkungan, reklamasi lahan, hingga pemberdayaan masyarakat lokal. Seiring waktu, Tambang 7 Bukit terus berkembang. Cadangan emas di permukaan memang mulai menipis, tapi eksplorasi lanjutan menemukan potensi yang jauh lebih besar di kedalaman, yaitu cadangan tembaga super besar yang nilainya bisa menopang operasi tambang hingga puluhan tahun ke depan. Rencana pengembangan tambang bawah tanah pun muncul. Rencana besar ini kembali memunculkan pertanyaan besar. Apakah Banyuwangi siap menghadapi dampak pertambangan jangka panjang? Apakah keuntungan ekonomi yang didapat sepadan dengan risiko lingkungan dan sosialnya? Jawabannya tidak pernah sederhana. Setiap pihak punya sudut pandang yang berbeda. Bagi pemerintah dan industri, ini adalah contoh bagaimana sumber daya alam bisa jadi mesin penggerak pembangunan. Bagi sebagian warga, ini adalah kesempatan hidup yang tak pernah mereka bayangkan. Tapi bagi yang lain, ini adalah simbol hilangnya ruang hidup dan rusaknya alam warisan leluhur. Kini, 7 Bukit berdiri sebagai salah satu tambang paling strategis sekaligus paling kontroversial di Indonesia. Kisahnya mencerminkan dilema klasik negara kita yang kaya sumber daya alam, antara menggali kekayaan bumi untuk kesejahteraan hari ini atau menyimpannya demi keberlanjutan generasi mendatang. Cerita tambang emas Banyuwangi bukan cuma soal emas. Ini adalah cerita tentang pilihan, tentang kekuasaan, tentang uang, dan tentang kita, manusia yang hidup di sekitarnya. Dan selama emas masih berharga, cerita ini akan terus berlanjut.
Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.